kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Indonesia secara resmi memegang keketuaan ASEAN ke-43 tahun 2023. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto menekankan pentingnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara bisa berperan sentral di kancah global dalam keamanan di Asia Tenggara. Di kesempatan itu, Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu mengatakan persoalan krisis politik Myanmar menjadi pokok penting stabilitas kawasan dan pembangunan komoditas kawasan. Indonesia sebagai pemimpin ASEAN 2023 akan mengambil peran sentral dalam mendukung stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Wijayanto dalam diskusi forum FMB 9 menyebut, agar ASEAN dapat berperan sentral dalam kancah global, maka syarat utama yang diperlukan adalah adanya stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Andi optimis Indonesia sebagai pemimpin ASEAN bisa mendorong penyelesaian persoalan dua isu stabilitas kawasan, yakni masalah krisis politik di Myanmar serta Laut China Selatan karena ada banyak kanal diplomasi di ASEAN yang mendorong kerjasama daripada konflik. Tahun ini ada sekitar 494 pertemuan antar negara-negara anggota ASEAN dengan beragam topik. Persoalan Myanmar misalnya akan berpatok pada 5 poin konsensus yang salah satunya mengedepankan dialog inklusif dengan semua pihak untuk mendorong adanya utusan khusus. Yang kita utamakan adalah 5-point konsensus yang mengarah pada penyelesaian persoalan yang pertama yang mendesak. Tetapi kalau ini bisa diselesaikan melalui proses yang inklusif, maka akan menjadi landasan yang baik untuk setelah itu menyelesaikan masalah lebih banyak. Tapi yang ada di depan kita, yang menjadi prioritas Indonesia, ASEAN, adalah pelaksanaan 5-point konsensus. Di sisi lain, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidarto Suryodipuro mengatakan, persoalan krisis politik Myanmar memang menjadi pokok penting karena menyangkut stabilitas kawasan dan pembangunan komunitas kawasan. Dan salah satu tantangan utama Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023 ini tentunya tentang Myanmar. Jadi tantangan-tantangan itu yang di satu sisi menunjukkan banyak PR, banyak terobosan yang harus kita cari. Ya, di satu sisi juga menunjukkan bahwa Indonesia memang harus menunjukkan kepemimpinan kuatnya agar ASEAN tetap berperan sentral untuk menentukan stabilitas politik dan keamanan di kawasan. Sementara Kepala Departemen Ekonomi Center of Strategic and International Studies, Fajar Hirawan, menyetujui bahwa persoalan stabilitas di kawasan Asia Tenggara memegang peranan penting untuk memajukan pertumbuhan dan kesejahteraan. Menurutnya, investasi dan perdagangan internasional antar negara ASEAN sejak tahun 2015 tergolong tinggi sehingga memiliki tanda bahwa kawasan ini memiliki potensi yang besar. Terkait dengan stabilitas politik dan keamanan, karena di mana-mana jangankan kawasan, dalam konteks Indonesia saja, kalau kita bicara masalah stabilitas ekonomi itu pasti akan dipengaruhi oleh bagaimana politik dan keamanan itu bisa dijaga gitu ya. Nah, dalam konteks ASEAN, saya rasa memang saya bukan praktisi HI atau politik, tapi saya rasa memang stabilitas di kawasan itu juga masih perlu tetap dijaga. Dalam hal ini mungkin dalam kasus Myanmar misalkan seperti itu. Presiden Joko Widodo memerintahkan integritas badan usaha milik negara atau BUMN bidang pangan untuk menjadi caretaker atau penyerap hasil produksi di masyarakat. Peraturan dan mekanisme pendanaan mulai disiapkan agar tak ada lagi harga komoditas pangan di tingkat petani yang jatuh. Presiden Joko Widodo mengantisipasi dampak resesi global di Indonesia melalui ketercukupan suplai pangan dan menjaga harga di tingkat petani. Strategi ini ditempuh melalui optimalisasi peranan BUMN pangan sebagai pembeli siaga atau off-taker bagi petani. Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Presiden menyampaikan bahwa kalau rakyat ini, saudara-saudara kita ini fokusnya produksi, kemudian BUMN ini bisa ditugaskan untuk menjadi off-taker, maka nggak akan ada lagi harga jatuh di tingkat petani, memacu untuk produksi di hulu, sehingga nanti bisa terintegrasi. Arief menyampaikan untuk meningkatkan penyerapan di tingkat BUMN pangan. Tentunya diperlukan pendanaan dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan hingga kesiapan infrastruktur. Kalau di luar negeri itu sudah siap alat-alat penyimpanan seperti
cold room yang besar begitu ya, sehingga nanti untuk produk-produk yang memang bisa diperpanjang shelf life-nya dalam kondisi beku atau dingin bisa dipakai. Terkait dengan anggaran, sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dana murah dari himpunan bank milik negara. Selain itu, Arief menambahkan untuk memudahkan proses integrasi ke depannya akan dilaksanakan beberapa peraturan yang akan disinkronisasi. Peraturan yang perlu disinkronis dari beberapa kementerian itu juga menjadi fokus kita. Kalau targetnya Pak Presiden menyampaikan dalam 2 minggu ini kita akan kembali lagi dengan draft peraturan yang sudah disiapkan. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik. Presiden Joko Widodo meminta insan pers tidak hanya berbicara mengenai kebebasan pers, melainkan juga bertanggung jawab dalam bekerja sesuai dengan kode etik. Hal itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan jajaran Dewan Pers di Istana Kepresidenan Jakarta yang disampaikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Menurutnya, pers bertanggung jawab dalam menerapkan kode etik dan beberapa pedoman yang sudah dimiliki. Selain itu, wartawan juga harus mengikuti kompetensi agar memiliki kapasitas dalam pemberitaan. Selama ini tidak sedikit masyarakat yang menuntut kebebasan pers. Namun, di sisi lain perlu adanya tanggung jawab yang diemban oleh setiap insan pers dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik. Jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab gitu. Jadi pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang ya dikonfirmasi kebenarannya, begitu menggunakan prinsip-prinsip etika berjurnalistik yang baik gitu. Jadi kalau cuma bebas-bebasnya tanpa tanggung jawab, banyak nanti yang akan dirugikan, apalagi menjelang pemilu. Selain itu, Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perpres tentang media sustainability menjelang Hari Pers Nasional yang diperingati pada 9 Februari setiap tahunnya dengan platform global demi ekosistem pers yang berkeadilan. Kami semua bergembira Bapak Presiden pada hari ini berkomitmen untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan rasa keadilan bagi media dan platform algoritma yang selama ini banyak ya dirasa merugikan ya bagi teman-teman kerja media, yaitu dengan mengeluarkan perpres itu mudah-mudahan terkait dengan ada aturan yang lebih clear ya, lebih adil bagi teman-teman media yang selama ini memang banyak komplain ya, siapa yang bikin tapi siapa yang menikmati hasilnya, kira-kira begitu. Dalam kesempatan itu juga Ketua Dewan Pers memastikan bahwa Presiden akan hadir di acara puncak Hari Pers Nasional di Medan pada 9 Februari mendatang. Tema Hari Pers Nasional 2023 adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Terpilihnya Kota Medan sebagai tempat dalam peringatan Hari Pers Nasional 2023 memberikan warna tersendiri terkait tema dan logo peringatan. Adapun peringatan HPN tahun 2023 yang akan diadakan di Medan dikonfirmasi akan diisi berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, hingga anugerah kebudayaan. Direktur Pendataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo, Denny Setiawan mengungkapkan untuk memperkuat layanan 5G di tahun 2023, Kementerian Kominfo akan melepas 3 band frekuensi meliputi 700 MHz, 26 GHz, dan 3,5 GHz. Ia menyebut lelang mulai bisa dilakukan pada kuartal pertama tahun 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya menyediakan layanan internet yang berkualitas baik bagi layanan 4G maupun 5G dengan melakukan refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz di 16 klaster di seluruh Indonesia. Hal tersebut pun disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dalam pasal 9 ayat 1 Permen Kominfo nomor 5 tahun 2019 tentang optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio. Apabila terdapat penetapan atas izin penetapan frekuensi yang tidak berdampingan, maka selanjutnya wajib dilakukan penataan ulang pada pita suara frekuensi tersebut. Adapun pada tahun lalu, PT Telekomunikasi Seluler telah resmi jadi pemenang seleksi pengguna pita frekuensi 2,1 GHz setelah dilakukannya prosesi lelang dengan harga sampai Rp605,56 miliar. Refarming pita frekuensi radio 2,1 GHz telah resmi dimulai pada tanggal 1 Desember 2022 lalu,
yang diawali dengan klaster pertama mencangkup wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat dan terakhir mencangkup Aceh dan Sumatera Utara. Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo Denis Setiawan mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih berupaya untuk melakukan penataan frekuensi di seluruh klaster di Indonesia. Lebih lanjut, Denny juga menyampaikan untuk memperkuat layanan 5G di tahun 2023, di mana nantinya Kominfo akan melepas 3 band frekuensi meliputi 700 MHz, 26 GHz, dan 3,5 GHz, yang diperkirakan akan dilakukan prosesi lelang untuk pita frekuensi 700 MHz pada kuartal pertama tahun 2023. Mudah-mudahan kita bisa lakukan seleksi di band coverage band yang 700 MHz, capacity band 3,5 GHz, dan ya, tadi ada millimeter wave ya, itu di sekitar 26 GHz. Itu rencana kami dan mudah-mudahan kalau itu tersedia gitu ya, ini Indonesia ya bisalah kita compete di kawasan ASEAN. Pemirsa, untuk membahas lebih jauh mengenai penataan dan lelang frekuensi, kita akan bahas pada Dialog Kominfo Newsroom setelah jeda pariwara bersama dengan Direktur Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo sesaat lagi.